11, jadi saya hanya mampu melihat 5. Yang terakhir, maaf sekali saya nggak bisa berani membuat apa-apa karena saya nggak melihat dengan baik. Saya merasa senang sekali mendapatkan undangan untuk mengupas sebagian isi dari arsip dokumentasi performance dari koleksi IFA. Saya mendapatkan kompilasi 6 dokumentasi video performance ini diseleksi oleh Mas Sikri dan kawan-kawan untuk saya tonton dan saya pelajari. Sekali lagi saya merasa senang sekali karena undangan ini sungguh menarik sekali buat saya, karena sebagai perupa saya sering merasa bahwa perbincangan dalam konteks wacana kritik dalam pengertian mengapresiasi dengan cara mengupas tuntas karya-karya seni dan peristiwa kesenian apa saja yang dilakukan secara komprehensif namun akrab dalam bentuk tatap muka bersama semacam ini, sebenarnya semenjak sosial media mengambil alih zaman sudah semakin jarang sekali terjadi. Acara semacam ini berkuburan dan mati bersama-sama di sebuah kota yang saya anggap mulai gagal cara kesenian. Saya terharu mendengar cerita Sikri dan Maria bahwa bahkan di IFA pun menurut keterangan yang mereka dengar dari petugas IFA khusus untuk seleksi dokumentasi live action ini sebagai manifestasi kritisisme oleh KKN dan performance club ini belum pernah disentuh dan dibuka oleh pembaca-pembaca arsip IFA. Sungguh mengharukan. Saya secara pribadi ikut merasa malu dan paling karena saya jelas bagian dari fenomena malas besar-besaran ini. Sekolah-sekolah seni yang resmi maupun lembaga-lembaga pendidikan seni yang bercampuran di kota ini memang layak menerima bugatan. Apakah iya mereka pernah mendorong dan memotivasi murid-murid dan mahasiswanya untuk membangun etika berkarya dalam kesadaran apresiasi yang kritis analitis pada karya-karya seni para seniman dahulunya. Seni dan kesenian saya yakin hanya bisa dikritik oleh bentuk-bentuk seni dan kesenian berikutnya. Cabang ilmu-ilmu dan pengetahuan lainnya bisa mengkritik dengan perspektif masing-masing. Namun senantiasa tunggal langgang dan timpang untuk kesenian itu sendiri. Saya meyakini itu. Yang saya tonton dan saya sempatkan untuk memelototi sampai beberapa kali ini demi mendapatkan kesan-kesan sensori yang lebih baik dan katam adalah dokumentasi 5 poin saja koleksi IFA. Menonton dokumentasi video performance begini tentu sangat berbeda dengan menonton dan mengalaminya langsung pada saatnya. Video format MP4 yang saya terima dari Sikri konon mengalami perpindahan file beberapa kali. Gambarnya jadi buram, tidak tajam seperti kita lihat bersama. Suaranya bisa dikeraskan namun tidak cukup tajam artikulasi pada setiap suara dan bunyi yang bermunculan dan bersautan. Saya harus memakai bantuan headset. Saya menonton dengan duduk di atas kursi yang paling nyaman di rumah saya, saat mana saya harus bertatapan dengan layar komputer laptop di rumah saya. Privasi kenyamanan harus saya bangun. Dalam hal penginderaian atas objek-objek indrawi, dalam hal ini adalah video performance, maka jelas yang bisa saya optimalkan untuk bekerja keras adalah sensori indera penglihatan dan sensori pendengaran. Ketiga alat sensor tubuh saya yang lain yang bekerja tentunya, namun tidak relevan dengan objek sensori yang saya pilih. Jadi itu selalu saya abaikan saja. Meskipun demikian, saya juga suka membayangkan misalnya andai saja saya menonton dengan sungguh-sungguh mengalami peristiwa performance itu, maka seluruh potensi indera tubuh saya akan sangat mungkin bekerja secara optimal dan bahu-membahu bersamaan. Bisa kita bayangkan bersama. Kebetulan tidak satupun dari performance yang didokumentasikan itu, yang dikompilasi di sini, pernah saya saksikan atau saya alami secara nyata. Sayangnya tidak. Jadi memang dokumentasi ini harus saya lihat satu-satu sampai berulang-ulang. Bisa
Bisa dibayangkan bahwa secara keseluruhan proses sensori adalah bukan hanya sensor penglihatan dan pendengaran saja, namun pembau, perasa, bahkan pengecap akan saling bahu-membahu menangkap dan membangun kesan-kesan sensori yang menyeluruh, yang akan membangun intuisi lengkap menyeluruh pada tahap pertama. Pada kasus menonton dokumentasi video pada umumnya, kita sering lupa bahwa sebagian besar kekuatan alat-alat penginderaan kita pada tubuh kita masing-masing sebenarnya sedang kita titipkan kepada baik itu alat-alat perekamnya secanggih apapun, maupun terutama adalah pada keputusan-keputusan dalam merekam oleh videografernya. Dalam hal ini adalah dokumentatornya. Kealpaan begini sering menjebak kita untuk menyadari bahwa karya dokumentasi yang kita tonton sebetulnya telah berubah banyak menjadi karya-karya baru, karya yang lain jika dibandingkan dengan karya aslinya yang semula. Lompatan-lompatan yang subtil begini sering kali kita abaikan, lalu kita remehkan gitu saja. Terutama ini adalah perilaku khas dalam mengakses sosial media. Kita mulai. Maling kecil harus dihabisi, maling besar malah dilindungi karya Hamzah. Action pertama Februari tahun 2004 di KKF. Melalui dokumentasi video performance oleh Hamzah pada web action yang pertama ini, saya menangkap kesan bahwa seniman yang si Hamzah tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki agenda apa-apa, atau istilah yang ingin saya pergunakan di sini adalah near dramaturgi alias nol konsep, khususnya pada karya performance yang dikerjakan di sini. Bahkan senimannya tertangkap di mata saya secara sangat terang-terangan, nyaris vulgar, membiarkan dirinya sekedar menjadi corong pengeras suara atau amplifier dari informasi-informasi lisan yang simpang siur mengenai kekacauan dan keburukan kondisi politik pasca 1998 saat ini. Dengan sedikit modal kepiawaian keaktoran yang masih amatir, sekedar cara untuk mengatasi kebiasaan demam panggung, senimannya memanfaatkan sepenuhnya interaksi dan dialog-dialog pendek yang dangkal, sedangkal sebagaimana sorak-sorainya penonton yang duduk berdasarkan rapi setengah lingkaran di arena pentas yang terbangun di KKF. Keaktoran amatir yang saya maksud di sini ditujukan oleh Hamzah melalui acting yang tidak perlu dan tidak relevan. Misalnya adegan mengambil sebatang rokok, menjurutnya dan mengisap rokok, dan terus mengisap rokok selagi mempersiapkan dan membangun semacam instalasi panggungnya. Instalasi yang terbangun kemudian juga terkesan menjadi sangat mengaburkan gagasan mengenai panggung itu sendiri. Gestur dalam menyalakan batang rokok sampai mengisap rokoknya memang sering diklaim sebagai cara menggambarkan kenikmatan individu merokok sekaligus mengatasi kegelisahan. Namun sudah menjadi adegan-adegan klise yang dijual murah-murah serta sudah basi sepanjang abad Indonesia ini merokok. Saya harus mengingatkan argumen saya bahwa live action di KKF ini bagi saya dengan sendirinya adalah panggung bagi segala macam bentuk ungkapan provokatif, semacam panggung semu yang dibuat oleh Hamzah yang sebenarnya memasang garis polisi terbungkam bunyinya sampai memberi kesan redundan yang tidak perlu. Persiapan diri menggunakan sandal sepatu yang ini saya harus skip karena saya tidak bisa melihat dengan baik bahan yang dipakai sebagai sandal. Tapi seakan-akan memberikan kesan kepada saya bahwa Hamzah dalam performance ini mempersiapkan diri sebagai wakil suara-suara anggota masyarakat kelas bawah yang biasa hidup di jalanan, miskin dari segala bentuk akses kebutuhan pokok hidupnya, baik ekonomi, pendidikan, dan informasi keluargaan yang sepadan soal buruknya politik pemerintahan saat ini. Guna sekali lagi memperkuat respon murahan dari suara-suara penonton yang juga terkesan murahan sekali caranya menanggapi karya ini, yang mudah terpancing ke dalam interaksi-interaksi datar. Hamzah juga melengkapi penampilannya dengan nyanyian dari naskah yang rasanya mungkin ia ubah sendiri dengan membagikan terlebih dahulu selebaran yang saya duga dari amatan pada dokumentasi ini. Selebaran itu bersifat frasa-frasa nyanyian tersebut. Hamzah mengusung properti seperti pamflet dalam ukuran yang mudah terbaca pada jarak 10 meter, juga
juga berisi frasa-frasa keras untuk mengajak dan meramaikan gugatan, ucapan, dan ungkapan sekaligus suara-suara yang agak miris, ironis, namun naif dan penuh dangkalan semata. Jika performance saya ini diinterpretasikan sebagai peristiwa kesenian, maka saya menilai karya ini menjadi gagal dan gagal. Bentuk aksi semacam ini akan lebih berhasil dan tepat bermanfaat menemukan tempatnya jika diusung dalam format demonstrasi yang heroik di jalan-jalan atau ruang publik yang bukan atau tidak menyandang sejarah sebagai ruang berkesenian. Saya ulang, bentuk aksi semacam ini akan lebih berhasil dan tepat bermanfaat menemukan tempatnya jika diusung dalam format demonstrasi yang heroik di jalan-jalan atau ruang publik yang bukan tidak menyandang sejarahnya sebagai ruang berkesenian. Kegagalan Damsah pada karya ini terutama adalah ketidakmampuannya untuk mengolah informasi-informasi mengenai buruknya keadaan politik pemerintahan saat itu, lalu merenungkannya dan mengungkapkannya ke dalam pengalaman kehidupan pribadinya, baik itu yang muncul berbentuk resistensi ketubuhan maupun resistensi jiwa, spirit, kehidupan sehari-harinya. Alhasil, cara saya begini, sekedar membacakan ulang berita-berita politik yang memang buruk dan minor adanya, sambil melebih-lebihkannya secara hiperbolistik, jadi semakin nil dramaturgi alias tidak punya konsep. Yang kedua, karyanya tidak berjudul karya anak wayang Indonesia. Bad Action yang kedua, 24 Maret di KKN juga. Performance ini di mata saya terlihat sangat dibantu pembentukan media ungkapan dan komunikasinya untuk kesekian kalinya oleh keterampilan keaktoran yang khusus di dalam bermain teater secara konvensional. Teater ini dilakukan oleh kurang lebih 10-11 anak remaja, perkiraan saya berusia 7-13 tahun. Kesan yang cukup kuat saya tangkap melalui dua peralatan sensor penglihatan dan pendengaran saya pada layar laptop saya, bahwa anak-anak remaja ini yang dibagi menjadi 3 kelompok masing-masing berisi anak laki-laki maupun anak perempuan, lebih dari dua pada setiap kelompoknya, maksudnya lebih dari 2 anak, selalu terlihat seimbang jumlah perbandingannya, yakni selalu berisikan anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga campur dan membaur. Setiap kelompok berakting secara bergiliran, sangat rapih dan tertata alias terorganisir, dan yang jelas menonjol terlihat oleh subjektivitas saya ialah bahwa mereka sangatlah terlatih. Bagi anggapan saya, ini adalah bentuk teater konvensional yang dimainkan oleh anak-anak yang lantas diperuntukkan konsumsinya untuk menghibur orang dewasa. Bisa jadi saya salah membaca. Sekali lagi, saya harus mengingatkan dan menegaskan bahwa saya menilai semua dokumentasi performance ini menurut subjektivitas saya. Maksud saya adalah keaktoran dari penampilan anak-anak remaja itu kemungkinan besar telah dibimbing di dalam latihan-latihan yang berkelanjutan oleh pelatih yang lebih dewasa. Terlihat dari susunan plotnya yang terlihat sangat rapi. Saya bisa mengendus bahkan dengan sangat jelas menangkap agenda dramaturgi di balik performance ini. Dramaturginya sangat kuat, namun juga berbanding terbalik yang berpotensi mengancam menjadi persoalan buat dirinya. Sekalipun penampilannya tertangkap dalam dokumentasi video yang pendek sepanjang bahkan tidak lebih dari 4-5 menit, pendek sekali, agenda dramaturginya memang jelas dan kuat mencuat, sangat relevan. Melalui dialog-dialog yang saling dilontarkan bersamaan secara kompatibel dengan gerak, gestur, dan pertumbuhan anak-anak dalam bungkusan kecakapan keaktoran masing-masing, saya menangkap satu ironi yang mengancam dunia anak-anak remaja kita. Ironi yang merambah, menjalar, sampai tanpa kita sadari itulah merebut common sense dari nature dari dunia anak-anak remaja yang selayaknya. Jadi persoalan-persoalan sosial politik, ekonomi dunia yang tak mampu dikendalikan oleh orang dewasa kemudian bocor kemana-mana, dan celaka 12 ikut meracuni pertumbuhan dunia anak-anak remaja. Di negara-negara yang sedang menderita perang seperti Irak dan Palestina pada saat ini, jelas bisa dibayangkan bagaimana dunia dan masa depan anak-anak itu teranggut habis-habis. Usia pertumbuhan yang seharusnya sangat tidak layak untuk harus mencerna
persoalan-persoalan sosial politik, perang dan genosida, terpaksa mereka punya sedapat dan semampunya, tak ada perbandingan. Namun bahkan di negara seperti Indonesia, kita yang ikut menerima dampak langsung dari kekacauan politik dunia ini juga terasa bahwa pertumbuhan anak-anak melalui konsep pendidikan yang dirancang di sana sini jadi serba salah dan terasa tunggang langgang untuk pendampingannya. Secara umum, kebincangan mengawali pertumbuhan anak-anak pada berbagai fase melalui berbagai macam bentuk pendampingan, dorongan, dan pendidikan di lingkungan kita. Hal ini selalu senantiasa menjadi kecurigaan besar bagi masing-masing keluarga yang memiliki anak. Sementara produksi anak tak pernah terkontrol. Beberapa sangat peduli soal itu. Beberapa yang lebih besar jumlahnya sering tidak peduli sama sekali dan itu mengalir saja bersama dengan keadaan. Jika perkiraan saya benar mengenai intervensi orang dewasa dalam membuat teater anak-anak pada kesempatan performance mereka ini, maka ini adalah fenomena ganda yang saling mengancam melayani senjata makan tuan. Pada satu sisi, ia mengusung agenda-agenda ironi mengenai lingkungan pertumbuhan dan perkembangan anak remaja dalam berbagai macam bentuk pendidikan. Lalu pada sisi lain, saya jadi balik bertanya mengapa harus memakai anak-anak dalam hal membangun medium untuk merealisir agenda sebesar ini. Masih bisakah kita merengkuh dan mempertahankan nature dari dunia ungkapan anak-anak, cara komunikasi mereka, permainan mereka yang seringkali luput kita pahami. Kata-kata pembenarannya adalah spontanitas dan apalagi itulah. Tetapi jika penataan dan rancangan yang terasa di sini rasanya seperti dibangun dengan mendisiplinkan serta mengekang, nyaris berpotensi memberangus sifat-sifat alamiah anak-anak itu sendiri. Betul bahwa agenda dramaturgi pada dokumentasi karya performance ini kuat, saya setuju. Namun karena ketimpangan cara pembangunan mediumnya, pada akhirnya saya beranggapan bahwa medium teater yang ironis dipaksakan pada anak-anak remaja pada waktunya akan turut menggerogoti dan meruntuhkan kekuatan dari konten dramaturginya ini. Yang ketiga, tanpa judul Arise Live Action keempat, Mei 2004 di Kedai. Performance karya Arise ini sampai sejauh saya mampu mencermati dokumentasi kelima performance yang diberikan kepada saya adalah medium seni performance yang khas, kuat dan berhasil menggugah harapan saya. Sekali lagi ini adalah subjektivitas amatan saya. Arise ini terlihat biasa saja, biasa sekali. Terlihat pada dokumentasi performance ini seperti tidak harus mempersiapkan diri dengan cara melatih-latih dan mendisiplinkan tubuhnya demi mendapatkan presentasi gestur maupun gerak-gerak yang tendensius. Enggak. Apalagi cara-cara untuk menyesuaikan dengan agenda atau istilah saya tadi adalah dramaturgi yang merupakan konten pada karya ini. Arai secara natural membacakan naskahnya. Orang Jepang yang menulis naskah bahasa Inggris. Yang saya duga ia tuliskan sendiri. Naskah itu menceritakan kehidupan sehari-harinya dan kehidupan hidupnya di rumah kelahiran Arai. Cerita yang terkesan ringan topiknya mengenai apa dan bagaimana layaknya orang Jepang pada umumnya yang adalah pemakan nasi dan susu miso. Arai di sini terlihat atau terdengar tidak mengubah gaya penampilan membaca cerita. Lagu, irama dan caranya acting dalam caranya membaca ya biasa-biasa aja. Di hadapan dia berdiri membaca naskahnya, berdirilah di lantai beberapa benda perlengkapan yang dibesarkan secara efisien saja. Namun tidak ia persiapkan sebagai fungsi-fungsi dekorasi panggung untuk aktivitas atau semacamnya. Tidak. Benda-benda seperti bahan makanan dan minuman serba dari tepung terigu, tepung susu skim, botol dengan saus tomat dan monte, ada juga gula minyak, Coca-Cola dan Ajinomoto ditata secara efisien saja. Diurutkan sedemikian rupa yang pada akhirnya akan berfungsi menurut porsinya maknanya masing-masing. Yang terbukti sekaligus bisa membawa asosiasi saya kepada semacam ingatan mengenai kekuatan dinamistik, yakni semacam roh dari masing-masing sifat keberadaannya. Di sela-sela membaca cerita tentang dirinya, ibunya dengan pilihan bahan makanan sehari-hari, Arai meminta penonton untuk berpartisipasi
berpartisipasi menaburkan, menyiram, menyemprotkan benda-benda tersebut ke seluruh tubuhnya. Aksi yang cerdas ini ia teruskan dengan meminta setiap relawan yang entah telah menaburkan, menyiram maupun menyemprotkan benda-benda di atas tubuhnya dan bola dunia untuk dilanjutkan dengan permintaan bantuan relawan penonton sebagai partisipan guna mengelus-elus dan semacam memijat nikmat sambil meratakan benda-benda yang lekat pada seluruh tubuhnya. Kontan saja permintaan aksi dari para relawan itu memunculkan respon-respon kecil yang provokatif. Tapi arah tidak berbunyi dan apalagi goyah. Barangkali keadaan ini terbantu oleh karena ketidakmampuannya menangkap dengan baik bahasa dan bahasa tubuh penonton yang nampak sedang haus tertawa kosong. Puncak dari aksinya, ia menutup cerita mengenai ibunya yang pada hari itu genap 7 tahun. Ibunya sudah mulai terlihat malas memasak sendiri, menyiapkan makanan sendiri sedapatnya, bahkan kemudian mulai beralih dan terbiasa menyiapkan makanan malam yang sunyi sendiri dengan hanya membeli roti dari gerai serba ada seperti 7-Eleven di Jepang. Lalu beberapa kali Arai menjungkir balikkan badannya di atas semua campuran benda-benda yang akhirnya menjadi seperti lumpur bercampur. Aksi jungkir balik yang terakhir ia lakukan sambil berteriak, hidup globalisasi, hidup globalisasi, hidup globalisasi. Begitu seterusnya sampai suaranya parau dan kekuatan dengannya menahan tubuh yang terbalik makin kendor alias capek, lalu boom, ia membiarkan tubuhnya jatuh di atas campuran semua benda-benda bahan campuran tadi. Saya tentu bisa mengendus merasakan kuat bahwa Arai memang memiliki dramaturgi dan agenda yang sangat kuat, yakni isu globalisasi yang menjadi isu menawan, isu megalomania pada tahun-tahun awal 2000-an. Sekalipun demikian, Arai di sini berhasil menarik isu megalomania yang nyaris emas itu ke dalam persoalan-persoalan dan pengalaman pribadinya, pengalaman hidupnya. Ia mengendapkan menjadi refleksi dan model kasih sekitar cara memilih bahan makanan dan minuman, cara mempersiapkan makanan sehari-hari bersama ibunya. Bagi saya, Arai di sini sekalipun berteriak lantang mengenai globalisasi, tak kalah lantangnya dengan teriakan hamsah mengenai kondisi politik nasional yang buruk tadi. Arai berhasil untuk mengelak dan menghindar secara cerdas untuk tidak menjadi korban konyol belaka dalam derasnya arus informasi mengenai persoalan global. Itulah korban yang saya pergunakan di sini mengacu kepada menerangkan soal ia tidak mau menjadi semata-mata corong penggeras suara percakapan isu solaris tanpa merefleksikannya lebih dahulu dari dalam hidupnya. Sebagaimana banyak seniman-seniman kita yang bekerja dengan isu-isu sosial politik, ancamannya selalu sering terjebak menjadi tidak jeli dalam memilah bedakan antara isu laris yang beredar sebagai percakapan umum dan kosong belaka, di mana pada akhirnya ia menyadari justru masuk menjadi bagian yang koordinasi oleh konten persoalan yang sesungguhnya. Globalisasi di sini oleh Arai secara sangat kuat terkuak dalam detail-detail sangkutan serta gangguan pada realitas kita itu masing-masing, baik ibunya dan dirinya, serta relasi antara mereka dengan sebagai anak dan ibu. Tentu ini membawa mereka kepada pertimbangan-pertimbangan serta keputusan moral yang matang dan dalam bersikap. Karena ini kuat dan berhasil. Bahkan karya yang dikerjakan pada tanggal 4 Mei 2004. Saya pikir hingga 20 tahun berikutnya yang adalah 2024 sekarang ini, saya tetap melihat kekuatan dramaturgi dari relevansi dengan kehidupan kontemporer kita sekarang ini. Dokumentasi video kayak ini layak untuk dilihat kapan saja. Yang keempat dan kelima, judul tidak diketahui yang keempat oleh Ibnu Gundul dalam peristiwa Perfluence. Saya kesulitan membacanya. 30 Maret 2005 di stasiun itu. Dan yang kedua, kondom demokrasi oleh Iwan Budiono juga Perfluence. 30 Maret juga di Pasar Kembang, Sosro Kejayaan Kulon, Jakarta. Dua dokumentasi berikut adalah video performance yang langsung pada hari yang sama dalam rangkaian peristiwa Perfluence yang terkurasi, yang menurut sejarahnya diinisiasi dari mulai tahun 2005 sampai dengan 2008. Asumsi saya, Perfluence ini adalah judul peristiwa festival performance hasil pengembangan lebih jauh setelah live action di KKN.
mengambil gagasan yang berani sekaligus sulit menurut saya, karena menyasar site peristiwanya di ruang publik, menyulitkan atau merumitkan mereka sendiri, para seniman-seniman itu dalam bertanya. Lebih jauh juga menyulitkan tim dokumentator untuk merekam peristiwanya secara kontekstual maupun holistik. Melihat sepintas dokumentasi video performance dan pada performance yang pertama, saya menjadi speechless suasana. Seperti kehilangan minat untuk kembali aktif mengulik dan mencermati lebih jauh pendokumentasian video keempat ini. Selesai mengulang-ulangi menototi dokumentasi video Arai, lalu beranjak ke dokumentasi video berikut punyanya si Gundul. Saya jadi speechless. Saya jadi merasa loyo, malas dan tak bertenaga lagi. Video dokumentasi ini terlihat buruk sekali penggalan-penggalannya, seolah-olah seperti akan membantu kita untuk mengenali kembali plot peristiwanya. Tetapi sebenarnya saya seakan ikut merasakan kebingungan videografernya dalam mengambil posisi sebagai dokumentator secara spontan. Catatan saya ini mungkin harus saya awali saja dengan pertanyaan bersama pada judul yang unik ini, namanya performance tadi. Saya mengira cukup fair kalau kita bisa mendiskusikan bersama kita judul yang kalau mendengar dan rekayasa kalkulasi maknanya membawa asosiasi kita pada hubungan antara performance dan urban. Silakan 12 pelaku-pelaku performance karya si Gundul yang juga dilengkapi dengan membentangkan spanduk berdiri di pinggir rel kereta api stasiun Tugu. Ini etika dan khas sekali dari cara lengkap yang sangat dramatis yang selalu muncul pada jenis budaya lisan kita. Statement saya mengenai budaya lisan ini sebenarnya sudah secara implisit saya mulai sejak awal saya mulai mengulas dokumentasi video dari yang pertama, kedua, ketiga tadi. Semuanya sekali lagi mencerminkan stereotip khas budaya lisan. Lalu sekarang ini harus saya ulang-ulang secara eksplisit. Pertanyaan berikut adalah apa itu ruang publik pada konteks kehidupan kita kota ini? Pada konteks kehidupan kita di kota ini, apakah dalam hal ini IFA menyadari dan membuat sikap terhadap konsep gagasan? Maksud saya IFA adalah dokumentator. Bagaimana dokumentator menyiasati konteks urban secara visual, gambar dengan performance yang berlangsung? Maksud saya, apakah seniman-seniman performance menyadari konsep urban ini? Lalu sasaran pemirsa penontonnya seperti apa? Hubungannya dengan sejarah pada karya-karya sebelumnya yang pernah dipresentasikan oleh beberapa seniman secara multidisipliner, misalnya pada kesempatan Biennale Jogja tahun 1992. Saya mau melewatkan saja peluang untuk membahas karyanya si Gundul karena tidak memberi inspirasi apa-apa buat saya, kecuali satu hal pada kesempatan Biennale Jogja tahun 2000, kecuali satu hal mengingatkan saya pada Biennale Jogja tahun 1992. Pernah ada seorang seniman yang mengenakan kostum menari ala klasik tradisional yang kemudian sangat mencuri perhatian publik dari stasiun publik secara sangat menarik dan cukup provokatif pada saat itu. Sekarang ini pada hampir perempatan lampu merah yang padat dan ramai dan bahkan di dalam ruang publik bandara IAA ditemukan semacam pertunjukan pengamen yang sama dan senada untuk sekedar mendapatkan nafkah. Menyaksikan dokumentasi performance oleh Bang Yono, Kondom Demokrasi, 30 Maret 2005 di Pasar Kembang Susorjaya. Saya mendapatkan kesan pertentangan yang kuat antara satu sisi adalah performance Iwan yang menarik sekali, dan pada sisi lain adalah semacam sorotan-sorotan behind the scene dari video dokumentasi ini yang berbaur menjadi satu dan membingungkan. Pengambilan gambar pada aktivitas Iwan Yono mempersiapkan diri berselek ala perempuan, mengenakan BH rok sampai dengan aktivitas kerja kerasnya sang perias yang membantu mempercantik Iwan Yono dengan dikelilingi banyaknya penonton yang ikut meramaikan suasana dengan bocoran-bocoran percakapan yang sifatnya teknis mengenai performance itu, memberi kesan bahwa sebagian besar pengunjung adalah pengambil gambar dokumentasi peristiwa ini pada satu tempat umum yang terbuka. Namun saya ingat tidak ada zoom out video yang menggambarkan konteks atau site tempat peristiwa tidak Iwan Yono berlangsung. Berkaitan dengan image yang ingin dibangun pada penonton kalayan luas,
baik penonton yang hadir mengalami peristiwa langsung maupun penonton seperti saya ini yang tinggal di rumah di rumah. Menurut saya, upaya-upaya untuk membangun kesan terhadap alasan yang penting dan masuk akal mengenai dipilihnya lokasi atau site, saya pikir harus menjadi isu pertama pada statement perubahan ini. Ketika sorotan video tertuju pada diseretnya Iwan oleh Turok, 3 orang laki-laki sepanjang gang dari suatu kampung di Jogja, saya lantas membayangkan jika saya adalah salah satu penduduk kampung yang tinggal di pinggir gang itu, lalu seketika saya akan terpana menyaksikan adegan ini, maka saya akan menerima dan membangun berbagai macam kesan-kesan intuitif dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh kecanggung. Ini apa-apaan ya? Saya pikir justru disinilah sebenarnya kekuatan karya Iwan Yono pada performance-nya di Performance. Bagi saya, jelas Iwan Yono memiliki agenda yang kuat dan cukup baik membentuk tahunan kerabat ini. Tidak mengada-ada, tidak perlu melatih-latih, sedikit terdapat bocoran teknis lagi. Ketika pertama Iwan terlihat payah dan kesakitan dalam kondisinya yang diseret, lalu sempat menghibur dan sudah cukup sampai di sini aja. Sekali lagi tayangan ini membuat saya merasa kabur untuk memilah antara video behind the scene dan performance dari performance dan video dokumentasi karya Iwan. Dari hasil video dokumentasi ini saya tetap membayangkan bahwa performance Iwan Yono yang dibedakan pada saat itu bagus. Kewajaran-kewajaran dalam bertindak berbuat dan mengalir seperti apa adanya. Buat saya secara subjektif lagi sangatlah penting untuk bisa menunjukkan satu statement tersendiri mengenai apa itu medium performance art. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didit atas analisa tajamnya dan saya kira sangat cermat. Pertama dari esai itu saya pribadi menangkap ada semacam concern dari Pak Didit terkait persoalan identitas dan gantian dan bagaimana dalam konteks yang lain misalnya peristiwa-peristiwa kecil yang membuat kesalahan kecil dia bisa menjadi bagian yang subtil dari peristiwa performance. Mungkin dari poin itu kita bisa berdiskusi lebih jauh kemudian untuk merefleksikan pengalaman kita melihat karya seni performance di luar konteks dari karya yang didokumentasikan ini. Nah, saya kembali kepada Pak Didit misalnya, mungkin bisa mencoba mengelaborasi tentang bagaimana kecenderungan yang berbeda antara praktik seni performance di ruang publik misalnya yang dilakukan oleh pegiat seni sebelum tahun 2000. Kita ingat misalnya kayak Pak Harsono juga pernah melakukan seni performance kursi, bangku, terus atau performance Tisna Sanjaya yang juga sifatnya lebih proyeknya lebih jangka panjang gitu, dia mengelola sebuah situs menjadi bagian dari proyek yang memasyarakat itu, jadi bukan hanya peristiwa satu momen dalam konteks performance. Dan juga misalnya Pak Didit sendiri juga pernah bercerita bahwa melakukan performance di sebuah lokasi di tempat sampah merangsang pengindahan kita. Nah, mungkin dari persoalan tentang bagaimana gaya ungkap seni performance dari Pak Didit sendiri gimana? Atau apa yang disoal dalam konteks kita? Ya, baiklah. Saya tentu saja karena saya skill teknis melukis sebenarnya sampai dengan satu saya cuma di melukis
kemudian saya katakan ya tidak harus seperti teater, tidak harus tari. Kalau kita kemudian terjebak ke dalam teater, dalam tari, ya bandingannya kemudian ya tari sendiri atau teater sendiri. Ada banyak yang lebih kuat, yang lebih menarik, yang lebih cerdas, yang lebih unik. Tapi ini kita bicara mengenai performance ya. Jadi itu, nah satu hal yang lain adalah bahwa pada saat performance itu dilakukan di ruang publik, saya pikir terlihat apa tidak, kita harus paham mengenai publik yang kita yang akan kita hadapi, atau setidaknya kita paham mengenai konsep-konsep ruang publik. Sebenarnya kalau mau jujur, di Jogja itu nggak ada singkong, karena semua ruang itu sudah dikuasai oleh kepentingan ekonomi. Tapi kan tetap aja kita harus jeli. Ya. Jadi saya pikir beberapa karya yang disindir oleh Sigri tadi, misalnya punya Arsono dan punya Bella atau punya Iwan Isna Sanjaya, itu memang tidak harus secara eksplisit dia ceritakan bahwa dia paham tentang ruang publik, tetapi kita bisa justru melalui karya mereka kita bisa melihat bahwa oh iya ya ternyata alur selatan punya Arsono, atau kemudian terkeluar dari Panis Sono itu ternyata bukan ruang publik gitu, justru malah begitu yang terjadi. Saya pikir ini yang saya katakan dengan konsep. Jadi konsep itu bukan apa yang ditulis dan diserahkan kepada kurator, bukan, tapi apa yang saya menyebutnya dramaturgi dalam konteks ini. Saya tidak mau menjawab dengan nggak mau terjebak dengan pertanyaan Sigri menjawab breakdownnya dari performance itu apa, karena setiap seniman bisa memunculkan fenomena berbeda-beda gitu. Susah untuk di breakdown menjadi apa definisi gitu mas ya. Makasih. Aspek yang lain yang ingin saya Pak Nidit coba elaborasi lagi terkait tentang dokumentasi tadi Pak, yang di mana ada pengaruh dari dokumentator ketika dia mendokumentasikan peristiwa, yang dengan kata lain secara tidak langsung dia pasti menyusun ambilan gambar. Nah, yang juga jadi persoalan dalam konteks kita hari ini, saya rasa bisa jadi keliru tentang kesadaran, bukan hanya kesadaran audiens tapi juga kesadaran misalnya dari para kritikus atau para kurator dalam melihat posisi dokumentasi karya seni performance ketika dia dipresentasikan kembali ke publik. Fungsi dari dokumentasi ini apakah dia hanya sebagai jendela kita untuk melihat kembali karya seni performance, atau dia menjadi medium yang lain seperti tadi Pak Nidit singgung, dia menjadi medium dalam konteks karya baru. Nah, dalam posisi misalnya lembaga seperti IFAA gitu yang mendokumentasikan karya seni performance dengan situasi yang semacam itu, apa yang mesti kita bayangkan atau realisasikan dalam konteks untuk melihat seni performance itu dalam pameran atau apa gitu. Karena ada banyak juga orang yang misalnya dokumentasi performance-nya kemudian diambil fotonya tapi dijadikan sebagai karya fotografi gitu. Dia dihadirkan bukan dalam konteks dokumentasi sebagai fungsi dokumentasi yang juga medium edukasi tentang seni gitu. Dia selalu dibingkai sebagai karya baru, bukan dokumentasi. Jadi aspek dokumentasi selalu dihilangkan. Mungkin Pak ini punya pemikiran tentang itu. Ya, saya harus mengakui bahwa mengkritik, mengulas itu lebih gampang sebenarnya daripada mengerjakan ya. Kalian semua setuju, jadi jangan coba dengan posisi saya di sini. Dan dari yang kita lihat yang dihasilkan oleh IFA, sayangnya kita tidak bisa mengukur itu sudah terjadi begitu saja, dan baru sadar bahwa sebenarnya posisi IFA dalam mendokumentasikan semua peristiwa performance ini ya sebenarnya seperti posisi
ketahuan, ya ternyata dokumentatornya sebenarnya nggak punya visi dokumentator yang dokumentasi yang benar gitu. Karena cuma ya nonton yang punya kamera udah gitu. Makanya saya bilang kita nggak bisa mundur. Ya tentu saja idealnya melihat dari peristiwa ini ya kita harus mampu memetik pelajaran untuk membuat dokumentasi secara holistik, secara komprehensif, supaya benar mungkin menggunakan banyak kamera bagaimana begitu, atau kemudian sebelum mendokumentasikan wawancara dulu dengan panitia atau dengan operator atau dengan senimannya, sehingga bisa memperkirakan perspektif pandangan dokumentasinya itu lebih pusat. Saya memang agak kesulitan menjawab pertanyaan yang terakhir. Makin hari kita sebenarnya makin dikembangkan habis oleh attitude dokumentasi ya. Jadi dokumentasi menjadi penting karena dia seakan-akan mewakili pencitraan kita, dan kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang tidak berniat buruk, tapi kita nggak sadar bahwa ternyata kita telah memperkosa dokumentasi dan kemudian membuatnya menjadi sebuah karya kita. Saya memang termasuk yang masih kebingungan. Sekalipun IFA punya tujuan kuliah untuk kepentingan riset atau penelitian atau amatan atau apa, tapi kita tidak bisa mengelak dari risiko-risiko yang sama besarnya, sama pentingnya. Ya tadi, jadi memang repot. Tapi kalau kita nggak bikin dokumentasi juga salah gitu. Ya, terima kasih. Ya, saya lempar ke floor. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, baik entah itu ke karya yang tadi kita tonton dokumentasinya atau mungkin ke pandangannya Pak Mindit. Saya persilakan 1-2 pertanyaan atau kebingungan. Maria. Terima kasih banyak Pak Nindit atas bacaan per karyanya ya. Yang aku tangkap kan dari tadi paparan yang Pak Nindit ucapkan itu kan cukup dalam ya dan komprehensif untuk melihat perspektif di masa itu, dan kamu lihat di sudut pandang dokumentasinya di masa sekarang tentang apa yang sudah terjadi dari dokumentasi performance club yang pernah dilakukan tahun 2004 atau 2005 dan 2005. Cuman aku secara personal sebagai seseorang yang cukup tertarik ya dengan perkembangan performance club di Indonesia, aku justru ingin bertanya kepada Pak Nindit secara personal sebagai perupa yang mendalami tentang apa itu seni rupa dan juga performance dan apa yang sudah dibaca sebelumnya. Bagaimana kemudian Pak Nindit melihat perkembangan performance club di Indonesia, performance art di Indonesia, sorry, jadi PK ya Bapak ya. Nggak usah kita pandang di masa sekarang, tapi semasa Pak Nindit berkecimpung di dunia kesenian, karena pasti dari masa tahun 2004 sampai sekarang kan Pak Nindit bersinggungan dengan seni performance. Apa sih yang pernah Pak Nindit rasakan dan kamu nilai sebagai personal di masa 2004, di masa 2005, 2006, 2007 hingga 2024, dan bagaimana kemudian setiap yang kamu pernah rasakan aja ya Pak Nindit ya, para oknum atau pelaku seni performatif ini, baik itu dari medium tari ataupun medium teater, mereka bisa merealisasikan seni performativitas dalam hal yang mereka tampilkan gitu, dengan korelasinya dengan isu atau ya sosial di kala itu, dan bagaimana kamu membaca perkembangannya sampai detik ini. Itu sih terima kasih. Ya, sederhananya pendapat pribadi Pak Nindit tentang perkembangan seni performance
sejauh yang Bapak amati. Bisa dari sebelum 2004 juga. Ya, bisa dari langsung. Wah, saya terus terang kesulitan menjawabnya karena amatan saya atau aktivitas saya mengamati perkembangan seni performance ini sangat minim sekali. Bahkan tadi kamu juga lihat bahwa saya belum pernah di aktivitas ini dengan baik. Jadi saya sebenarnya nggak bisa apa ya bercerita kalau menyangkut amatan secara menurut yang terjadi di tempat kita. Sekali itu hanya di Jogja, gitu. Saya merasa miskin amatan. Jadi yang bisa saya jawab adalah bahwa meskipun saya punya idealisasi tinggi mengenai performance art sebagai medium, tapi saya bukan berarti kalau saya mau pitching, kemudian saya mau mempertahankan struktur dari performance gitu ya. Karena beberapa memang kalau dia dibentuk oleh pelatihan tubuh yang kuat seperti penari atau apa, yang kemudian dengan berkuasa mengatakan bahwa ini performance gitu. Itu terjadi terjadi pada aku nggak menyebut siapa tadi terjadi dan ya nggak apa-apa gitu. Cuma dalam konteks analisa medium itu jadi persoalan. Tapi kadang-kadang kan begini, sebuah karya seni atau peristiwa kesenian itu yang paling penting adalah bagaimana pengaruhnya kepada publik. Kan bukan apa sih yang dikerjakan ngapain gitu, juga, tapi berpengaruh nggak dia pada publik. Saya pikir itu. Jadi kalau makanya saya bilang bahwa saya tidak mau pitching dengan idealisasi mengenai performance sebagai medium, tapi saya menyebut tadi budaya lisan gitu ya. Yang saya maksud budaya lisan itu adalah budaya di mana kita sangat mengajarkan pada hal-hal yang sifatnya mistik. Mistik itu adalah pengetahuan atau informasi yang didapatkan dari orang lain, dari orang lain yang kamu harus percaya aja. Kamu nggak usah mendebat, apalagi nggak usah menanyakan ini buktinya apa, nggak perlu diuji secara ilmuwan. Kamu terima aja gitu. Beda dengan dan itu sebenarnya sekarang ada banyak sekali anjuran yang nggak tahu bisa dari bangga. Kalau ngomong berdasarkan fakta dan berdasarkan bukti-bukti riset sebenarnya cara untuk mengimbangi bahaya dari kuatnya budaya lisan. Nah, biasanya di dalam budaya lisan itu yang paling penting tadi, yang paling penting adalah dampaknya pada publik, bukan maknanya. Ya, misalnya gini, istilah perfurban, contoh yang sempurna. Perfurban itu apa? Dicari di kamus, enggak bunyi toh, bunyi gitu. Apa namanya, mau ditinjau dengan ilmu bahasa, linguistik, enggak penting. Yang paling penting memberi dampak pada kalian enggak suaranya, kedengarannya. Itu budaya lisan. Nah, saya pikir dalam konteks ini tadi saya pikir medium itu kan sebenarnya cara untuk mengelak atau mencari satu peluang untuk menyampaikan sesuatu secara tepat supaya kena di mata publik atau kena di publik. Yang paling penting saya pikir itu. Terima kasih Mas. Ada lagi? Mas Winda? Saya cuma ingin bertanya tentang saya penasaran kenapa Pak Nintis di dalam esainya tidak membicarakan sama sekali tentang politik tubuh. Tentang politik tubuh. Politik tubuh. Ya, karena ada beberapa tadi video yang kita saksikan bersama tadi mungkin ada beberapa hal yang bisa dibaca, tapi saya rasa minim sekali tadi pembicaraan tentang media karena secara sejarahnya selama saya belajar performance juga tubuh akhirnya menjadi medium yang sangat politis sebenarnya.
berhasilnya performance itu sendiri, itu aja sih. Maksudnya ya kenapa minim sekali? Ya sebelum ke Panidit, tapi saya punya pendapat yang berbeda ya. Melihat secara Kok ada ininya sih? apa siratannya tentang pedoman Panidit itu sangat kuat ya. Tapi mungkin tidak tersampaikan secara mungkin Pak Nidit bisa terus. Iya, terima kasih. Iya, oleh karena itu saya agak ingin membedakan kapan dia bergerak, berbuat, bertindak dengan menggunakan bukunya. Analisa saya berdasarkan apa yang mendisiplinkan dia gitu. Dalam konteks anak-anak remaja yang bermain teater musik itu jelas tubuhnya dilatih didisiplinkan. Kalau membandingkan dengan si lain misalnya, ya tentu saja kita nggak bisa melihat secara menyeluruh, tapi dalam konteks ini aja ya. Saya juga bisa salah ya karena namanya interpretasi ya. Saya melihat bahwa di tempatnya arah itu mungkin karena dia orang Jepang, jadi dia nggak terlalu terpengaruh oleh provokasi publik yang agak sedikit teriak-teriak suara-suara itu. Jadi dia dingin-dingin aja jalan terus, dan dia tidak menarik, dia tidak ada gitu. Saya pikir itu justru bentuk resistensi ketubuhan yang cukup netral dalam konteks performance ini menurut saya. Ya saya agak takut untuk menyebut nama senior yang bekerja dengan performance karena ya untuk sementara begitu Mas. Nggak jadi. Lebih jauh saya tidak ada. Terima kasih. Ya ini jadi perbincangan yang cukup cukup pelik karena ketika kita mulai masuk ke ranah yang seperti tadi membicarakan medium, selalu jebakannya pada standarisasi tentang bagaimana membimbing seni tertentu. Yang di satu sisi itu penting untuk dipahami, tapi di sisi lain juga bisa membatasi kita untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi agak pelik sih memang. Tapi ya saya mau melempar dulu ke Mas Iwan mungkin, terutama terkait konteks performance tadi yang disinggung Pak Nidit. Ya, mungkin Mas Iwan dengan respon. Mungkin berawal dari diri saya sendiri dulu. Pertama kan saya kuliah hukum untuk belajar bagaimana fungsi manusia kita bisa bekerja untuk melawan. Saya dari mahasiswa sudah seperti anti pemerintah begitu. Mau kuliah apa saya kuliah, saya daftar, saya nggak ikut kursus, mau masuk kuliah biar kan kursus kan. Saya masuk sosial politik kemudian ditolak, masuk hukum UI, hukum internasional diterima. Saya masuk politik intinya gitu. Tapi di dalam politik dan hukum di Indonesia itu banyak polusi yang sangat kompleks. Terus tahun kedua saya daftar seni rupa diterima. Karena waktu saya kuliah hukum, Jogja itu penuh seni yang kadang politik dan tidak begitu. Saya daftar seni rupa diterima. Kemudian saya banyak bergaul di UGM, aktivis dan muncul Partai Rakyat Demokratik itu. Kemudian saya menjadi koordinator strategi lapangan untuk rapat-rapat demonstrasi melawan Soeharto tahun 90-an. Nah kemudian saya udah mahasiswa isi, ya medianya tumbuh di ruang publik. Saya nggak pernah ikut kursus. Waktu itu di kampus perpustakaan isi seni rupa di Gampingan pun buku perform art belum ada. Ya sekarang saya kena buku pro itu ketika saya diundang ke luar negeri mulai tahun 99. Karena saya performance sejak tahun 95 sudah, 94 sudah, 96 yang Negeri Men, terus anti Soeharto bakal Tanto 97, 98 terus. Nah kemudian belajar bagaimana
demo dengan tubuh di jalan itu dipahami publik dalam hitungan detik gitu. Karena kalau dalam demonstrasi itu kan kebanyakan pidato politik tidak seru tanpa simbol-simbol yang bersifat visual, yang bersifat non teks, yang bersifat non speech. Nah di situ kekuatan seni. Saya belajarnya dengan praktek, dengan kondisi di lapangan yang ada ditangkap, interogasi dan macam-macam. Nah kemudian dapat undangan luar negeri, termasuk jadi akrab dengan Mbak Rahmayani karena dia ditanyakan baik di luar negeri. Itu akhirnya saya kembali ke Indonesia karena Indonesia kok nggak ada festival. Sama Mbak Rahmayani kita bikin festival, tapi dia maunya indoor di Jakarta di Hutan Kayu. Terus kemudian saya kembali ke Jogja bikin performance club, acaranya outdoor begitu, karena kembali bagaimana ruang publik itu menjadi media tampil. Saya sangat sering kecewa kalau diundang luar negeri itu indoor di ruang seni terus, indoor ruang seni yang nonton penonton seni begitu. Kalau sampai outdoor itu biasanya direkturnya itu seniman sangat senior, umurnya 70, umurnya hampir 80 gitu. Itu bahkan nggak minta kita ngirim konsep. Kamu datang, kamu udah tahu tempatnya hari pertama, hari pertama itu pesta-pesta gitu kan. Nanti kamu tanggalnya sudah ada, akan perform di tempat itu. Nggak diminta konsep sama sekali. Kalau yang direkturnya yang tua-tua malah. Tapi kalau direkturnya muda-muda di ruang seni diminta kirim konsep, diminta kirim teknis, materialnya. Nah akhirnya performan itu mencoba bagaimana kesenian semi underground, anarki atau apa di Jogja yang cenderung semua keseniannya sangat konvensional, maksudnya di ruang indoor, gitu, pada instalasi dan macam-macam. Kita mencoba yang sebaliknya di ruang outdoor, kita coba eksperimental begitu, performan art urban gitu, urban jadinya. Itu jawabannya performan jadinya macam-macam, seperti apa ya. Pada intinya menjadi peristiwa itu sebagai keindahan mempertemukan publik, ruang waktu dengan kesenian. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Ya. Sebelumnya kayak apa tadi bagus kayak pendapatnya Pak Didit gitu kan, oh iya setuju semua gitu kayak jadi insight-nya gitu. Terus kalau lihat dari nggak tahu ya, pengamatanku juga apa baru dikit gitu, tapi beberapa yang aku temukan itu tuh kan tadi yang penting adalah karyamu tuh bisa berpengaruh gitu bagi masyarakat luas gitu, tapi beberapa aku menemukan justifikasi yang kayak ya ini buat diriku sendiri minimal gitu, apapun jenis karyanya gitu tuh. Kalau menurut Pak Didit gimana ya, kayak aku misalnya aku melihat satu karya gitu yang sangat personalnya senimannya gitu, dan mungkin saat itu aku belum mendapatkan apa-apa, tapi mungkin beberapa waktu yang akan datang nanti kayak oh ini baru bersinggungan sekarang gitu. Tapi menurut Pak Didit sendiri justifikasi seniman yang aku nggak tahu itu bentuk cari aman atau apa gitu, ketika misal dia belum berhasil untuk mengkontekskan karya ke ruang yang lebih luas itu gimana? Makasih. Wah ini agak sulit ya. Biasanya jadi seperti diposisikan seperti dosen. Sengaja ya? Iya, kita sama-sama seniman ya banyak. Tapi begini, karena saya sudah lebih dulu berpraktek gitu. Jadi saya juga lebih dulu punya start untuk memantau perkembangan medium dalam kesenian gitu. Ya akrab dengan seni rupa. Saya sampai pada kesimpulan kadang-kadang kita itu sebagai seniman itu nggak jujur terhadap medium kita. Kita itu sebenarnya masuk ke medium tertentu karena kita ingin
kompetisi dalam kontestasi ini dulu. Jadi bukan karena mau berkesenian gitu. Intinya kalau mau bikin pameran sketsa atau pameran lukisan cat air aja di jadi sebenarnya dan itu saya juga punya itu. Saya juga kadang-kadang itu berasa keren kalau menyusun CV saya pernah begini. Kita semuanya punya, artinya kita terjebak dalam itu pelembagaan. Ya kita ada dalam kontestasi ini dulu. Dan kalau udah seperti itu memang agak susah ya untuk mau jujur sebenarnya kita mau apa sih gitu. Kita mau sebenarnya mau kompetisi lewat ya jawabannya ya harus kita edukasi. Saya nggak mau jawab buat kamu kan saya yang dosen. Terima kasih Pak. Ya, saya pikir itu menjawab sekali. Kejujuran dalam berkesenian. Saya melihat ada Mas Abdi di sini. Mungkin Mas Abdi punya tanggapan Mas terkait dengan ini. Ayolah Mas. Sebagai praktisi di ranah performance dan juga teater, praktisi musiman, bisa menanggapi karya yang dokumentasi kita tonton atau bisa menanggapi pantikan diskusi dari ini. Kalau saya tidak baca dua kali undangan Mas Didit, saya barangkali akan datang dengan perasaan agak marah karena prakongres, kemudian kalau nggak ada kata dokumentasi peristiwa performance di Jogja, barangkali saya akan merasa tidak include sebagai orang di luar Jawa gitu, karena ada banyak juga peristiwa selama reformasi, sebelum atau setelah reformasi juga yang terjadi di luar sana, tapi kan penting juga untuk kita membatasi dan itu juga ternyata sangat menolong 5 genre 5 dokumentasi tadi itu benar-benar seperti memetakan bagaimana praktek atau pendekatan beberapa pendekatan performance yang ada, misalnya ada yang sangat rileks, ada yang memang terlihat sangat lepas karena, dan menurutku justru bagian itu dia adalah seperti penampil yang barangkali di antara beberapa seniman yang diundang dia yang paling bersedia untuk diundang. Asal dipanggil mau pentas nggak? Pentas ya, yang lain harus siapin ini, harus siapin itu gitu. Jadi di video pertama itu adalah barangkali dia adalah seniman yang paling jawilan, seniman yang paling available di antara teman-teman yang lain gitu. Besok pentas berani ya. Itu adalah genre tersendiri, seniman jawilan. Tapi juga ada seniman yang memang benar-benar memperhitungkan hanya dramaturgi, tapi materialnya termasuk yang terakhir video yang baru datang, pelakunya ada di situ. Tapi juga saya justru sedang bisa dijawab, bisa enggak kan? Tapi melihat tubuh kita 20 tahun yang lalu itu seperti ada ledakan, ada lompatan, tapi juga di luar dari perasaan nostalgia itu, Mbak. Kerinduan pada bukan hanya bentuk tubuh yang itu, tapi juga gejolak artistik di tahun-tahun itu, apakah masih bergejolak itu di tahun-tahun sekarang gitu, misalnya kesadaran pada material, misalnya baliho di tahun-tahun itu kan masih sulit, baliho vinil, tapi dipikirkan meskipun dengan desain yang tidak canggih, tapi iya sudah canggih. Dan itu dipikirkan sampai pakai sarung tangan loh, gerek bendera gitu. Dipikirkan dramaturginya dengan orang Jawi, dijawil pula itu, kayak pengunjung dan maul pula. Itu kan
Nah, itu pada bagian itu disitulah seniman bekerja menembus ruang publik gitu, karena apa ya, karena tidak banyak hal yang neko-neko gitu, tidak maksa. Ada beberapa bagian misalnya yang terasa maksa, misalnya bagiannya Mas Gundul itu agak maksa, spanduk itu justru bukan itu seperti untuk memaksa bahwa ini adalah pesan sponsor yang didukung oleh siapa, dinas pariwisata apa gitu, dengan membentang apa gitu. Aku pikir yang sebelah kanan itu anti SW. Ternyata bukan, tapi momen yang di bagian video Mas Gundul justru yang paling, ada dua momen. Si anak sekolah yang mampir sama kereta yang untungnya itu kereta tanker ya, bukan kereta penumpang. Bagaimana kalau itu kereta penumpang yang tiba-tiba menyaksikan Yang ekonomi yang paling gandul-gandul. itu yang menurutku sementara, tapi bagian itu yang momentum penting buat seniman untuk bukan hanya ditonton, tapi justru ketika dia meletakkan tubuhnya di kondisi yang tidak selalu nyaman, pada bagian itu performance bekerja gitu. Pada bagian itu seniman performance merasa itu adalah bagian yang berharga, yang hanya bagian itu mungkin yang ditunggu-tunggu oleh seniman performance ya, dengan semua performativitasnya, dengan semua hal-hal yang sudah disiapkan. Tapi justru misalnya saya merasa, terus saya mau bertanya, apakah daster yang robek itu Mas menjadi artefak? Saya malah merasa pada bagian itu diniatkan untuk jadi artefak, sobek-sobekannya itu jadi artefak, karena bagian itu luka-lukanya, karena buatku bagian itu justru klimaksnya bukan dari teks yang disiapkan, behind the scene yang terlihat, apalagi ya, terasa sekali betul orang Jepang sangat hati-hati sama craftsmanship dan berupaya untuk memulai sesuatu dengan sangat personal. Jadi dia selalu hati-hati dan terlihat tidak peduli dengan noise di luar sana, tapi juga karena itu juga terasa sekali orang Jepang kan kalau begitu ngomong kelihatan lucu ya, selalu hampir rata-rata begitu mereka ngomong langsung lucu aja. Apa ya? Yang kamu gelisahkan sebenarnya? Tidak banyak hal yang menggelisahkan sebenarnya. Yang menarik justru adalah ketika Mas Didit memaparkan semua menjadi sangat gamblang. Saya menjadi punya cara untuk ini bisa menjadi modal saya untuk mulai menulis dengan cara yang bukan jujur ya, tapi gamblang tanpa, karena saya nggak emosi mendengarkan pemaparan ini. Meskipun saya memposisikan saya sebagai Mas Gundul, barangkali saya nggak perlu emosi karena gamblang gitu, seperti ya buat saya sebagai seniman itu seniman membaca seniman kayaknya asik cara seperti itu. Saya setuju sekali tuh pendapat Mas Ardi yang itu. Jadi ini terkait dengan yang kita diskusi waktu itu tentang bagaimana kita juga perlu belajar satu sisi perlu belajar membaca atau merespon sebuah karya seni. Di sisi yang lain ada juga persoalan tentang bagaimana seniman juga belajar menyampaikan menularkan cara membaca, metode cara membaca karya yang dia praktikkan. Itu saya setuju. Ada lagi yang mau menanggapi? Oke, mungkin ada pendapat? Atau Mbak Lasita? Ya, sebagai laku. Ada satu oknum yang dokumentasi tidak apa-apa. Mungkin punya sepakat dua katakan. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dari begini dan jadi begini. Selamat malam Pak Didit, Produce Club dan Galeri Lorong dan teman-teman semua di sini. Sejujurnya
dapat undangan dari OP, habis itu kemudian dapat undangan itu dari Iwan lewat Facebook ya. Pertanyaan saya itu semuanya sama kepada mereka berdua. Performan yang mana? Sesungguhnya itu karena saya tidak punya dokumentasi terhadap performance yang sudah saya lakukan bersama kebanyakan dengan performance club ya. Jamilan itu tadi loh ya. Ya ampun. Tapi itu saya masih mahasiswa ya. 19 tahun lah, nggak usah 20. Masih kurus banget. Nah, tapi saya senang banget dengan pembacaan Mas Minggit. Itu jadi mengingatkan saya pada bagaimana seniman semestinya punya kesadaran terhadap medium yang dia gunakan, bagaimana dia bisa menyampaikan gagasan melalui medium itu. Medium itu ditampilkan di mana itu juga adalah bagian dari politik seniman ketika dia menampilkan karyanya ya, gagasan dia. Ketika saya diundang oleh bukan diundang ya kayaknya gimana sih kok bisa terlibat di sana gitu ya. Tapi sebagai mahasiswa seni lukis di zaman itu, mantan dewan dari seni kriya, saya merasa bahwa segala medium itu menjadi pilihan politis senimannya, sehingga saya melihat bahwa itu ada kesadaran tertentu ya, meskipun tidak seutuhnya memahami bagaimana medium itu bisa bekerja, apalagi ketika Pak Nindit menyampaikan dengan pemahaman pembacaan dokumentasinya ya. Menurut saya itu jadi kayak refleksi gitu, bahwa ketika melakukan sebuah performance yang ditujukan publik, harapannya tentu saja pemilihan lokasi itu pasti sudah dipahami ya. Ketika saya di mall ini baru mengingat-ingat ya, karena baru lihat. Tapi saya ingat banget, jadi ingat ketika saya bilang sama Tuhan, saya memilih lokasi ini, titik ini. Saya ingin mengingatkan kenapa ada mall di Malioboro di zaman itu. Gitu. Ya, gitu lah. Kayaknya sebenarnya baper sih, gitu, karena nggak bisa belanja-belanja. Nah, tapi di situ saya menyadari bahwa saya bukan adalah disiplin saya bukan itu, tapi saya berusaha menggunakan tubuh saya tampil di sana di publik sewajar mungkin, karena saya bukan dari teater atau yang menyadari bahwa saya harus melakukan sesuatu seperti kayak terapi atau apa. Saya melakukan itu jika mungkin senormal mungkin, itu sih. Untuk masalah dokumentasi, seingat saya tidak ada perjanjian di performance club bagaimana pendokumentasian. Seingat saya di zaman dulu itu peran IFAA adalah membantu seniman-seniman dalam pendokumentasian, karena tidak semua seniman memiliki alat rekam, sehingga kemudian kesadaran untuk membuat arsip atau menjadi medium lain, medium baru dari performance itu tidak ada. Jadi jika memungkinkan, kalau sekarang saya masih melakukan performance tapi lebih menggunakan medium baru jadinya. Saya meminta beberapa orang performance lalu tidak briefing sebagainya, tapi kemudian saya munculkan sebagai video seperti itu. Jadi ini berbeda. Nah, sebenarnya sih saya mau bilang bahwa pengalaman saya, dan saya tidak menyebutkan saya adalah performer ya, gitu. Seperti Iwan dan sebagainya, saya lebih merasakan bahwa ketika melakukan performance itu adalah medium yang tepat untuk menyampaikan. Itu politis aja sih sebenarnya. Gitu. Terima kasih. Saya mau nambahin sedikit. Ya boleh langsung. Oh, mau protes. Enggak performanmu keren. Oh iya, itu sebenarnya salah satu pertanyaannya ini, kenapa tiba-tiba ada performance dari
sekian banyak acara performance kok. Ada apa? Kurasinya siapa? Kurasinya dua remaja ini. Remaja. Menarik tentang performer dan artis yang bisa memilih beragam media. Pengamatan saya di banyak negara ketika melihat pamerannya berbeda ya. Kemudian ketika melihat latar belakangnya, orangnya juga kadang-kadang bikin performance atau performer yang bikin pameran gitu. Artinya melihat ruang itu diterjemahkan ulang atau punya ide apa, kemudian media teknisnya itu dipilih sesuai publik ruang waktunya. Karena biasanya pameran seni rupa itu ya di ruang seni, kadang-kadang seniman kontemporernya medianya ya 2-3 media maksimal, sekitar itu saja. Dan tata letaknya juga terbatas gitu. Padahal setiap ruang ini pun, ini saya yakin cara tata letaknya itu mirip-mirip terus. Cara tata letak settingannya ya. Jadi kalau coba ngundang performer dari mana yang memang betul-betul yang sudah berpengalaman gitu, dia akan memamerkan bikin pameran dengan tata letak setting yang berbeda karena memahami setiap ruang itu diterjemahkan ulang. Karena performance itu medium yang sangat tidak konvensional, bahkan keindahannya pun itu keindahan peristiwa, bukan keindahan media teknis lagi. Kalau pada keindahan media teknis, biasanya seniman menjaga keutuhan keindahan media teknis sampai kapanpun tuh itu mirip-mirip. Kalau performance kita bukan terpaksa, memang harus selalu berubah-ubah karena ruangnya berbeda-beda. Kemudian kita mau pameran pun menggunakan media apa, teknik apa, isunya ini, ruang begini settingnya bagaimana, terus publiknya siapa begitu. Itu pelajaran yang saya dapat malahan. Saya mencoba praktek pun di hidup saya juga tidak berhasil 100%, tapi saya dapat pelajaran itu. Terima kasih. Ya, rame ini. Maaf, pertanyaan saya ini memang biasanya seperti tes gitu. Tapi ya harus saya sampaikan karena saya mungkin salah paham dengan apa yang diutarakan oleh Iwan mengenai space. Yang sementara saya pahami diterjemahkan secara fisikal, bukan konsep. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kamu mengundang seniman performance yang kamu anggap penting, kuat gitu, terus kamu ajak untuk datang kembali, kamu gunakan ruang fisik ini, terus kamu minta dia untuk bikin performance di ruang fisik ini, tapi nggak ada yang lihat, dia tok yang kerja di sini. Apakah itu karya? Pertanyaan saya. Ya, tapi gue pikir pertanyaan depan ini tuh menarik. Memang dalam performance itu ada karya yang tidak butuh penonton. Kemudian dia bikin catat-catat sendiri, terus bikin dokumen sendiri, kemudian dia tampilkan di medsos atau dia bikin pameran selanjutnya. Misalnya ada seniman Cina, saya lupa namanya, dia dipaketkan dari satu kota ke kota lain begitu. Dia dimasukkan di kota kayu, selama dikirim itu yang ngirim posnya, truknya atau pesawat nggak tahu ya. Pokoknya dari satu kota ke kota lain dilempar-lempar begitu. Dia bisa bertahan, mau makan tidur, kamar kecilnya di kotak kayu sekecil itu, terus sampai sana dibuka gitu. Ya hanya difoto. Nah kemudian keindahannya di mana, terus dipamerkannya bagaimana, seperti itu, penontonnya siapa,
saya pun juga masih belajar bagaimana karya sampai seperti ini gitu. Nah kalau orang ini disuruh pameran, ya bisa pameran foto, bisa juga lain lagi. Ya itu yang saya masih mempelajari, dan banyak kemungkinan baru di orang-orang performance bikin karya, maupun bagaimana kalau saya menonton pameran yang berbeda gitu, biasanya orangnya pernah bikin performance. Itu yang saya amati gitu ternyata. Kalau seniman studio full, sedikit sekali ada loncatan settingan, itu saja. Maka pertanyaan saya tadi kurang lengkap sebenarnya. Saya tidak menjelaskan. Maksudnya dia bikin performance di sini dan tidak ada apa-apa, tidak ada yang mendokumentasikan. Dia juga tidak mampu karena dia tidak, karena dia kan yang melakukan performance, dia juga tidak bisa mendokumentasikan sendiri. Terus paling-paling dia cuma bisa bercerita, besok dia ketemu kamu kemarin di performance apa dan kita paling-paling cuma begitu. Pertanyaan saya itu sebenarnya Bang, itu apakah karya seni atau bukan yang dibedakan oleh dia itu? Kalau menjadi peristiwa karya seni, kalau tidak jadi peristiwa tidak karya seni. Ya, bedanya saya gitu. Jadi peristiwa itu berhubungan dengan publik, ruang waktu. Gitu. Ya, berarti tetap dibukukan dengan dokumentasi. Ya ada publik, ruang waktunya itu bertemu dengan karya dia. Jadi ada 4 sebenarnya. Seniman dengan akal atau belakang dia bersadaran apa, publik, ruang waktu bertemu dengan karya dia 5. Itu dokumentasi apa semuanya silakan, tapi 5 itu kan bertemu karya seni. Kalau ini nggak bertemu bukan karya seni. Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Ini kamu Dimas juga mau nanya? Oh enggak, lapar saya, udah thank you. Kita sampai jam berapa ya Pak? Terserah. Sekarang jam berapa? Jam Sudah 2. jam 10? Sampai 10 15 menit lagi. Oke, mungkin singkat saja Mas. Oke, maaf. Sebelumnya perkenalkan saya Samael dari Madiun. Sebelumnya saya orang awam ya, saya tidak mempelajari secara dalam tentang teater apalagi performance art gitu. Tapi saya punya mungkin bisa dibilang keresahan gitu. Jujur aja saya kalau melihat performance club yang bertebaran, performance art yang bertebaran di internet gitu, atau yang saya pernah saksikan sendiri, itu saya agak sulit memahami ketika itu tidak ada teksnya gitu. Yang sekarang kayak contohnya, saya pernah lihat itu ada orang Jepang, itu performance-nya itu mukul-mukul meja pakai stick drum sampai dia guling-guling sendiri. Nah, itu mungkin kalau saya tidak membaca teksnya, wacana apa yang ingin dia ungkapkan atau narasi apa yang ingin dia ungkapkan, itu saya nggak tahu itu tentang apa. Contoh lain itu kakak saya pernah, ini sebenarnya ada semacam mungkin kompetisi atau mungkin bukan kompetisi ya, tapi ada acara buat performance art gitu. Nah itu nanti dikurasi. Nah salah satunya kakak saya itu ikut. Jadi dia melakban dirinya di pasar di Jogja. Aku lupa pasarnya apa, kayaknya Beringharjo. Itu dia pakai lakban gitu yang disangkutin di tiang, terus dia melakban dirinya muter-muter sambil berangkat. Nah kalau dipikir lagi kayak yang tadi sudah didiskusikan bahwa karya ini tuh harus berfungsi buat masyarakat gitu, harus berpengaruh buat khalayak umum yang melihat. Nah saya jadi berpikir lagi, kebanyakan rata-rata orang realitanya, apalagi generasi saya itu, mereka tuh sangat termakan pada budaya pop, dimana di budaya pop itu banyak sekali pendangkalan nilai yang membuat orang tuh tidak bisa berpikir secara menyeluruh dan kritis gitu. Nah, lalu bagaimana ketika mereka melihat adanya fenomena performance ini? Apakah itu bisa sampai ke mereka gitu? Kayak tanpa adanya wacana, tanpa adanya teks yang ada di situ, cuman melihat sebuah fenomena. Salah satu contohnya kayak orang
jadi sandal kursi gitu, itu di Malioboro pernah juga. Itu kalau orang tidak tahu konteksnya, tidak tahu apa gitu, terus bagaimana pesan itu bisa sampai gitu. Mungkin pertanyaan saya lebih ke, lalu bagaimana cara agar pesan ini sampai kepada masyarakat umum, terutama mungkin generasi-generasi seperti generasi saya gitu, pada orang-orang yang nggak, mungkin agak minim kesadaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga mungkin ngelihat, mungkin fenomena itu saya yakin itu pasti sangat mencolok, mencuri perhatian. Tapi apakah cukup dengan mencuri perhatian? Apakah walaupun mencuri perhatian tapi mereka nggak paham, kan sama aja. Nah, satu hal lagi, memang itu didokumentasikan juga. Itu ada dokumentasinya yang akhirnya diupload di web kalau nggak salah, sama di Instagramnya. Tapi kan yang mengakses web dan Instagram itu kan segmented juga gitu. Cuman orang-orang yang ya para pegiat seni juga, atau para orang-orang yang mengikuti kesenian dan fenomena-fenomena itu aja. Maksudnya itu jadi nggak sampai ke masyarakat yang awam gitu. Nah, sekian. Oke, terima kasih Mas. Mungkin Mas Didit mau mencoba menanggapi itu. Misalnya dalam konteks kamu juga sebagai seniman tadi, ketika menawarkan pandangan bahwa yang penting itu karena kita harus memberikan dampaknya ke publik. Kamu sebagai seniman atau juga pengamat itu, dampak yang seperti apa sih yang patut dibayangkan dalam posisi sebagai pencipta karya seni, atau mungkin ada indikator-indikator yang bisa membantu teman-teman? Iya, sebenarnya yang punya kewajiban sekaligus hak menjawab tidak hanya saya ya. Di sini banyak seniman, ada Mas Abdi, ada Mbak Lasita, ada Ivan Diono, ada kurator Sikri dan Maria. Sebenarnya semuanya bisa menjawab pertanyaan Mas ini. Tapi kalau saya diminta untuk menjawab, saya akan coba jelaskan begini. Jadi sebenarnya menurut saya sebagai seniman, saya harus menghormati respon apa saja yang ditangkap oleh penonton publik atas karya saya. Makin tua saya makin menyadari itu, makin mudah menerima berbagai macam jenis respon yang ditangkap oleh penonton. Artinya apa? Artinya saya makin mengurangi kecenderungan untuk menyuruh mereka, bukan, maksudnya saya bukan itu, maksud saya begini, atau bacalah tulisan Sikri tentang karya saya, atau bacalah kritiknya Abdi tentang karya saya, nanti kamu tahu, nanti kamu ngerti. Enggak kayak gitu. Kalau makin saya menjadi tua, makin menjadi seniman, saya makin sadar untuk respon itu bentuknya macam-macam, dari yang mulai yang kecil sekali, termasuk yang kamu sampaikan tadi, saya nggak paham ya Pak, saya nggak mengerti, itu respon, nggak apa-apa, itu saya hormati. Saya hormati tapi pada saat kamu mengatakan, minta pada gimana Pak supaya publik bisa mengerti, itu sudah pertanyaan yang salah menurut saya. Karena kemudian kamu berasumsi bahwa publik itu bodoh, satu, berasumsi bahwa publik itu tidak punya sensor, bahaya itu. Publik itu punya sensor dengan cara sendiri, dan kemudian hasil sensor itu dia kumpulkan dalam berbagai macam bentuk, intuisi buta atau apa, pertanyaan yang membingungkan, meresahkan, jengkel, kasusnya kok kayak gitu, itu sudah respon. Jadi bukan respon dalam pengertian yang kamu angankan mendidik mereka, memuaskan mereka, mencerdaskan mereka, itu enggak, itu egois namanya. Saya tidak gitu. Jadi coba kita kembali pada respon-respon sensor kita yang pertama, karena secara alamiah kita juga akan mencari, karena kita diganggu oleh pertanyaan tadi, tidak mengerti, kamu akan didorong untuk mencari. Sekarang ini kamu bertanya pada saya, itu salah satu bentuk kamu mencari kan. Jadi jalani aja. Menurut saya sebagai seniman menjawab begitu. Ya, terima kasih. Saya juga ya. Waduh. Ku pikir kita bisa berdiskusi lebih santai setelah ditutup. Nah, jam 10 bagaimanapun
kasih. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menko semuanya, dan nanti bersedia esainya di copy nanti PK kita akan sebarkan esai ini mungkin di website Performance Club yang katanya akan dibikin atau mungkin dalam bentuk pamflet. Dan kemudian terkait pertanyaan mengenai pentingnya dokumentasi dan bagaimana dokumentasi itu kemudian dikemas lagi, saya ingin menyampaikan bahwa nanti di acara pre-event yang kedua, yang screening kedua itu akan ada hal yang menarik karena salah satu film yang datang itu adalah filmnya Sardono berjudul Typhoon, yang mana itu sebenarnya karya yang dia buat untuk mendokumentasikan proses dia menggarap sebuah karya, kemudian dibaca kembali oleh beberapa pengamat menjadi karya film yang performatif. Jadi dipikir diskusinya atau wacana tentang posisi dokumentasi karya seni performance menjadi lebih menarik. Jadi nanti teman-teman jangan lupa hadir di acara itu, tanggalnya udah tanggal 23 November di Cangkring. Di Cangkringan ada bawa jaket. Nanti ada dokumentasi yang baru Di Cangkringan. Sekian, terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada pengumuman yang lain saya serahkan kepada panitia Performance Club. Melanjutkan dari yang udah disinggung sama Zikri, screening kedua akan dilakukan tanggal 23 November. Itu tadi udah disinggung tentang film Bapak Sardono dan juga Bapak Prapto ya, bapaknya Melati, itu di Cangkringan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada waktu boleh ya kita ke Cangkringan bareng-bareng di museum Bukan tempat cagar budaya burung hantu ya, pokoknya di Google Maps tuh ya burung hantu lah kodenya. Nanti kita akan tetap publikasi kok di IG Performance Club, jadi teman-teman monggo di follow. Oke, sampai bertemu di acara selanjutnya.